Di satu sisi negara kita sedang menghadapi krisis kesehatan, dan di sisi lain kita sedang menghadapi krisis ekonomi. Halo, kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan dua hal yang saling berkaitan, yakni krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Pandemi COVID-19 ini adalah suatu krisis kesehatan yang bukan hanya melanda Indonesia, tetapi seluruh dunia. Dampaknya sangat besar, baik bagi ekonomi rakyat, khususnya untuk ekonomi negara. Dan dampak itu bisa benar-benar dirasakan hari ini oleh Indonesia, karena tentunya pandemi COVID-19 yang panjang dan tidak bisa diselesaikan oleh kekuasaan juga berdampak pada perekonomian negara. Akhirnya negara kita mungkin menurut para ekonom hampir bangkrut karena adanya krisis ekonomi yang diakibatkan oleh gagalnya konsep pemikiran kekuasaan dalam memporsikan kebutuhan-kebutuhan yang memang harusnya diprioritaskan oleh kekuasaan dalam pembangunan Indonesia. Karena tentunya teman-teman semua, ketika pandemi COVID-19 ini pertama muncul di Indonesia, harus ada gagasan yang memang dikeluarkan oleh kekuasaan untuk menawarkan solusi terbaik bagi bagaimana kemudian kita keluar dari kasus pandemi COVID-19. Seperti yang selalu saya sampaikan di beberapa konten sebelumnya, bahwa ketika kita berbicara tentang pandemi COVID-19, kita berbicara tentang apa prioritas utama negara, apa prioritas utama kekuasaan kita hari ini dalam upaya menciptakan kondusivitas di tengah-tengah masyarakat kita. Karena pandemi COVID-19 ini kan adalah suatu krisis kesehatan. Kalau kita melihat secara normatif di dalam konstitusi kita, bahwa tujuan dari pemerintah yang berkuasa itu adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia ini kan adalah salah satunya mempersiapkan segala infrastruktur yang memang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia. Pandemi COVID-19 ini berbahaya bagi kehidupan warga negara, berbahaya bagi kesehatan setiap rakyat Indonesia, sehingga kekuasaan harus menjadikan proyek kesehatan ini sebagai prioritas utama melebihi proyek-proyek yang lainnya. Tetapi justru yang terjadi ketika pandemi COVID-19 muncul, ketika pandemi COVID-19 hampir 2 tahun di Indonesia, sampai hari ini belum selesai-selesai, bahkan meningkat di pertengahan tahun 2021 ini, ada prioritas lain yang kemudian seakan-akan menyamai prioritas kesehatan yang sudah diamanatkan di dalam konstitusi kita, yaitu prioritas pembangunan infrastruktur. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di satu sisi ketika kekuasaan sedang menghadapi, atau negara kita atau rakyat kita sedang fokus untuk kemudian memerangi penyebaran pandemi COVID-19. Tetapi di sisi lain, proyek-proyek besar yang memang menghabiskan banyak uang negara itu tetap dilakukan. Ada satu pesan yang ingin saya sampaikan. Ketika kekuasaan benar-benar memang serius menganggap bahwa pandemi COVID-19 ini adalah suatu masalah krisis kesehatan, maka ada prioritas utama yang memang harusnya dititik beratkan oleh kekuasaan, yaitu permasalahan kesehatan warga negara, bukan lagi proyek infrastruktur gitu loh. Tetapi justru yang terjadi adalah kesehatan warga negara seakan digadaikan. Kesehatan warga negara itu seakan dipertaruhkan agar kemudian proyek-proyek infrastruktur ini bisa berjalan walaupun di tengah pandemi COVID-19. Saya bukanlah orang yang kemudian anti terhadap pembangunan infrastruktur, bukan. Tetapi ada suatu gagasan prioritas yang harusnya memang dipahami oleh kekuasaan ketika menghadapi suatu keadaan darurat seperti ini. Misalkan seperti darurat perang, yang diprioritaskan oleh kekuasaan adalah bagaimana negara itu bisa keluar dari perang atau memenangkan perang. Ketika ada darurat kesehatan, krisis kesehatan seperti ini, maka prioritas yang digunakan oleh kekuasaan adalah bagaimana warga negara, bagaimana negara Indonesia bisa cepat keluar dari yang namanya krisis kesehatan ini. Bahkan negara itu nggak boleh berpikir dua kali atau berpikir setengah-setengah untuk kemudian memastikan setiap warga negaranya itu mencapai suatu kesehatan, mencapai suatu keadaan yang memang kembali normal. Jangan kemudian uang APBN kemudian dibagi juga untuk pembangunan infrastruktur, sehingga pembangunan infrastruktur berjalan, penanganan pandemi COVID-19 juga
dilakukan, dua hal ini tidak maksimal sehingga berdampak pada krisis ekonomi. Harusnya kekuasaan itu misalkan menggunakan prioritas bagaimana kesehatan warga negaranya ini dulu bisa kembali normal. Baru kemudian proyek infrastruktur. Setelah warga negara itu sehat, warga negara itu bisa dipastikan kesehatannya, atau secara keseluruhan Indonesia keluar dari zona merah pandemi COVID-19, baru kita bisa enak, bisa leluasa melakukan pembangunan infrastruktur. Kita bisa lihat beberapa negara di Eropa ya yang bahkan tahun 2021 ini mengadakan pertandingan sepak bola dunia yaitu Euro 2020. Ini kan sesuatu hal yang sangat membuat seluruh warga Indonesia itu iri. Kita merasa bahwa kok negara kita, pemerintah kita tidak bisa mampu menciptakan keadaan yang kondusif seperti di negara-negara Eropa, di mana warga negaranya itu bisa leluasa. Justru yang terjadi pertengahan tahun 2021, kita sedang menghadapi kelonjakan peningkatan pandemi COVID-19. Dan ini yang kita hadapi. Di satu sisi kita menghadapi pandemi COVID-19, di sisi lain kita menghadapi krisis ekonomi, di sisi lain juga kita menghadapi ketidakmampuan kekuasaan memberikan solusi terhadap masalah pandemi COVID-19.